Hai teman-teman, aku Arumi. Kali ini aku akan membacakan ceritaku yang berjudul Ronggeng Pembalasan Sulastri. Ceritaku ini beberapa partnya bisa dibaca di Wattpadku @arumi_e. Aku akan baca langsung ke bagian yang serunya ya. Kalau di Wattpad itu part 13 yang berjudul Tarian Terakhir. Ricky bangun dari duduknya. Dia menuju pojok ruangan, mendekati kardus berisi bir kalengan. Dia mengambil satu, menggerak-gerakkan kepalanya seirama musik sambil berjalan mendekati Sulastri. Dia membuka kaleng birnya, lalu meminumnya seteguk. Dia menatap penuh minat pada Sulastri sambil tersenyum nakal. Adit gelisah melihat kelakuan Ricky. Dia benar-benar mencemaskan Sulastri. Sekuat tenaga dia berusaha tidak ikut tergoda pesona gadis itu. Dia berusaha tetap berpikir jernih. Aksan dan Yudi mulai terpengaruh melihat Ricky yang semakin semangat menari. Ricky sudah meneguk birnya berkali-kali dan kini tubuhnya dekat sekali dengan Sulastri. Gadis itu mengalungkan selendangnya ke tengkuk Ricky. Senyum Ricky semakin lebar. Dia menatap Sulastri semakin dekat sambil ikut menggoyangkan tubuhnya. Aksan dan Yudi menari di kanan kirinya menunggu giliran dikalungkan selendang oleh Sulastri. Walau sudah menghabiskan kaleng birnya, Ricky masih bisa berpikir jernih. Setelah cukup lama menari dalam rangkulan selendang merah Sulastri, dia pun mundur dan memberi tempatnya kepada temannya yang lain. Yudi langsung merangsak maju. Aksan memandang sedikit kesal pada Yudi yang menyerobot. Tapi kemudian dia kembali asik menari dan bersabar menunggu giliran menari lebih dekat pada Sulastri. Adit masih duduk di tempatnya. Matanya tak lepas mengawasi Ricky. Temannya yang satu itu memang yang paling diwaspadainya. Bukan berarti dia percaya Aksan dan Yudi tak akan berbuat macam-macam pada Sulastri. Dua temannya itu tipe yang berani melakukan sesuatu jika sudah ada yang lebih dulu melakukan sesuatu itu. Adit yakin, jika Ricky melakukan gerakan yang tak pantas pada Sulastri, dalam hitungan detik, Aksan dan Yudi akan mengikutinya. Kedua temannya itu memang kurang punya pendirian dan sangat ingin bisa sepopuler Ricky. Dit, lu gak ikut nari? Jangan kaku-kaku amat lah jadi orang. Gak ada salahnya kita santai-santai dulu malam ini. Tugas kita di desa ini kan sebentar lagi selesai, tegur Ricky yang masih sengaja mendekati Adit walau dia sadar sejak tadi Adit mengawasinya. Gue gak berminat joget-joget kayak gitu, sahut Adit. Lu jangan ngeremehin tarian ini. Ini bukan asal joget. Ini tarian tradisional loh. Harusnya kita ikut melestarikan tarian ini. Ricky melirik dan tersenyum meledek pada Adit. Adit mendengus, menahan kesal. Lu joget-joget begitu bukan buat melestarikan tarian tradisional. Lu cuma pengen senang-senang memuaskan mata lu memandangi cewek itu, kata Adit sambil mencondongkan tubuhnya ke Ricky yang berdiri di dekatnya. Alis Ricky terangkat. Lalu dia tertawa sinis. Dia agak membungkuk ke arah Adit. Gak usah munafik, Dit. Gue tahu lu juga suka lihat Lastri. Gue tahu tadi lu berusaha banget nahan nafsu saat lihat Lastri goyangin pinggulnya. Isik Ricky di dekat telinga Adit. Setelah bicara begitu, Ricky menegakkan lagi tubuhnya. Tapi tiba-tiba Adit menarik lengannya hingga posisi tubuhnya membungkuk lagi. Lu jangan punya niat macam-macam sama cewek itu, Adit mengingatkan dengan mata agak membelalak. Ricky menarik lengannya dari pegangan Adit. Dia menegakkan tubuhnya lagi. Gue cuma pengen nari, dan gue bukan munafik kayak lu, katanya tegas. Dia mulai kesal pada sikap Adit yang sok paling benar. Ricky kembali mendekati Sulastri yang kini sudah mengalungkan selendang merahnya ke tekuk Aksan. Yud, kalau lo mau minum, ambil aja. Joget kayak gini enaknya sambil minum, bisik Ricky pada Yudi yang masih asik
menggoyangkan badannya. Yudi mengangguk. Dia pun mendekati kardus penyimpanan bir kaleng, mengambilnya satu dan langsung meneguknya. Semua itu tak lepas dari pengamatan Adit. Hingga di menit ke-20, terlihat Ricky juga menawarkan bisnya ke Aksan, yang giliran dikalungkan selendang telah selesai. Ricky sudah lebih dulu mengambil bir lagi. Adit berdiri. Dia mendekati Aksan yang baru saja akan mengambil kaleng bir dari kardusnya. Adit memegang pergelangan tangan Aksan yang sudah memegang satu kaleng bir. Gue mohon, lu gak usah ikut minum ini, San. Tolong, kita berdua harus tetap bisa berpikir jernih. Gue takut kalian bertiga mabuk dan gue gak bisa mencegah kalian berbuat sesuatu yang gak benar, ucap Adit. Aksan hanya melongo melihat sikap Adit yang sangat serius. Sesuatu yang gak benar gimana sih, Dit? Kami kan cuma joget-joget doang, menghibur diri. Kalau lu gak suka joget-joget, jangan nyalahin kita yang suka dong. Lagian, ini bukan minuman terlarang, bebas dibeli di mana aja. Berarti, minuman ini gak berbahaya, balas Aksan. Dia menarik tangannya, melepaskan diri dari pegangan Adit. Adit tak bicara lagi. Tak ada yang bisa dia lakukan kecuali hanya mengawasi keadaan. Ketiga temannya, memang tak ada yang pernah mengangkat dirinya sebagai ketua dalam kelompok mereka. Kedudukan mereka setara. Tapi dalam hal ini, entah mengapa Adit merasa bertanggung jawab. Dia benar-benar khawatir keadaan menjadi tak terkontrol dan ketiga temannya itu melakukan hal yang sangat tidak dia harapkan. Adit beralih memandangi Sulastri. Gadis itu masih terlalu polos. Dia menerima tawaran Ricky hanya sebagai sebuah pekerjaan. Dia percaya pada mahasiswa-mahasiswa asal Jakarta yang harusnya cerdas ini pasti tak akan melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Adit menghela napas. Dia melihat lagi ke arah teman-temannya yang tampak senang menari-nari. Apakah memang dia terlalu berlebihan? Tak ada yang akan terjadi. Ketiga temannya itu memang hanya ingin menghibur diri. Dia beralih melihat kardus bir di pojok ruangan. Dia melongok dan menghitung. Ada berapa kaleng yang telah dihabiskan ketiga temannya itu? Kalau lo mau, ambil aja, Dit. Gak usah pura-pura gak mau begitu. Ucapan itu mengejutkan Adit. Dia menoleh perlahan. Ricky sudah berada di belakangnya. Adit menggeleng. Gue memang gak mau kok. Gue cuma pengen tahu. Kalian udah minum berapa kaleng? Rick, please jangan minum lagi. Lu bukan orang tua gue, Dit. Jadi please juga. Jangan ngatur-ngatur gue. Apalagi ngasih nasihat. Dinasehatin nyokap dan bokap gue aja gue sebel. Apalagi dinasehatin lu, bantah Ricky. Dia mengabaikan permintaan Adit. Malah dengan santainya mengambil satu kaleng bir lagi. Adit hanya bisa diam. Dia kembali duduk di kursi karena tak berhasil menjaga kaleng-kaleng bir itu. Dia menghela napas panjang. Matanya masih terus mengawasi teman-temannya yang asik menari. Hingga kemudian badannya menegak saat Sulastri memutar tubuhnya hingga menghadapnya. Pandangan Sulastri jatuh ke matanya dan dia tersenyum. Dengan canggung, Adit balas tersenyum. Ujung bibirnya bergerak-gerak. Selama beberapa menit, mereka berdua saling tatap. Tenang, Lastri, ada aku di sini. Aku akan jagain kamu. Kamu akan baik-baik aja, janji Adit dalam hati. Dia terus menatap Sulastri yang masih menari sambil tersenyum kepadanya. Adit membuka matanya dan mengerjap beberapa kali. Kepalanya yang bersandar di kursi terasa berat. Dia belum sepenuhnya sadar, masih antara kenyataan dan mimpi. Kemudian samar-samar ingatannya hadir kembali. Seingatnya, yang terakhir kali dilihatnya adalah Sulastri yang sedang menari menghadapnya dan tersenyum padanya. Dia menegakkan tubuhnya. Punggungnya terasa pegal sekali. Dia menunduk dan terbelalak melihat kedua punggung tangannya. Apa nih? Gumamnya heran. Dia membalik kedua tangannya. Telapak tangannya bersih, tapi seperti ada sesuatu yang lengket di punggung tangannya. Dia menyentuh cairan kental yang memenuhi punggung tangannya itu dengan jari telunjuknya. Dia mendekatkan tangannya ke hidungnya. Aroma anyir langsung menelusup ke lubang hidungnya, membuat dia tersentak.
punggungnya menjauh ke belakang. "Apaan sih ini?" tanyanya lagi. Kemudian matanya semakin membelalak setelah menyadari apa cairan kental yang ada di punggung tangannya itu. "Ini darah. Darah siapa?" Di bagian depan bajunya juga ada goresan darah, seolah ada yang mengusapkan darah ke bajunya itu. Dia menoleh ke kanan. Aksan masih terlelap di kursi sebelah kanan dan bagian depan bajunya penuh darah. Dengan cepat dia berdiri. "Apa-apaan sih?" Kata-katanya terputus ketika dia melihat pemandangan di depannya. Tubuhnya goyah saking syoknya. Mulutnya ternganga tapi tidak mengeluarkan suara. Selama beberapa detik ekspresinya tetap seperti itu. Sulastri, ucapnya lirih. Di depannya, tubuh Sulastri tergeletak di lantai dengan keadaan sangat mengenaskan. Adit mengerjap. Dia memukul kepalanya berkali-kali, mengira dirinya masih bermimpi. Namun, berapa kali pun dia memukul kepalanya, pemandangan di depannya tidak berubah. Dia melangkah mendekati Aksan dan mengguncang pundaknya. "San, bangun San!" teriaknya keras. Aksan masih tak bergerak. "San, lu masih hidup kan?" ujarnya lagi. Adit memegang pundak Aksan kanan dan kiri dengan kedua tangannya, lalu mengguncang tubuh Aksan lebih keras. "Bangun San, bangun!" Barulah Aksan membuka matanya satu persatu. Dia mengerjap, tampak jelas masih enggan bangun. "Apaan sih? Aduh, kepala gue berat banget nih," sahutnya malas. "Lu apain Sulastri? Gila lu ya?" Adit langsung menuduh dengan geram. "Hah? Sulastri kenapa? Jangan pura-pura gak tahu lu ya. Lihat tuh, dan lihat baju lu juga penuh darah." Aksan menunduk menatap bagian depan bajunya, matanya terbelalak. Dia terlonjak berdiri. "Astaga naga, kenapa nih? Darah apaan?" Dia mengalihkan pandangannya ke Adit yang masih berdiri di depannya. Adit menggeser ke samping, hingga pemandangan Sulastri yang tergeletak di lantai terlihat tanpa halangan oleh Aksan. Dia melotot. "Sulastri kenapa?" tanyanya seolah benar-benar tak tahu apa yang terjadi pada gadis penari itu. "Lu jangan pura-pura gak tahu. Lu semalam yang nari sama dia. Gue cuma duduk dan mungkin gue gak sadar ketiduran," kata Adit. Mata Aksan berputar ke bawah. Dia berusaha mengingat-ingat. "Gue emang nari sama dia, terus godain dia dikit, tapi gue gak nyolek dia sedikit pun," lanjut Aksan. "Bang, kalau memang lu gak nyentuh dia, kenapa bisa ada darah di baju lu? Itu pasti darah Sulastri," bantah Adit. Aksan kembali melihat bagian depan bajunya. "Gue gak tahu, gue gak inget." Dia terdiam sejenak, mencoba mengingat-ingat. "Jangan-jangan gue udah nyakitin Sulastri." Adit menjambak-jambak rambutnya. "Gue udah bilang, lu jangan ikut-ikutan minum bir. Kalau lu mabok, lu bisa berbuat yang gak benar dan lu gak sadar." "Gue cuma minum dikit." Aksan membela diri. "Berapa kaleng?" "Cuma 3 atau 4, jawabnya tak yakin. "Itu banyak, pantesan aja kepala lu berat. Udah gue ingetin, orang yang minum minuman mengandung alkohol itu pasti gak bisa berpikir jernih. Lu gak sadar udah berbuat apa. Terus itu Sulastri gimana? Dia gak mokat kan?" Adit menoleh, lalu membalik tubuhnya. Dia melangkah mendekati Sulastri. Tengkuknya merinding melihat keadaan Sulastri. Kainnya tersingkap hingga pahanya yang penuh darah terlihat. Kebayanya sobek hingga sebagian dadanya tampak dan penuh bercak darah juga. Rambutnya yang semalam dia sanggul kini terurai panjang dan berantakan. Sebagian rambutnya menutupi pipinya. Dan di bawah kepalanya, Adit terkesiap hingga tubuhnya limbung dan hampir jatuh. Apa yang dilihatnya benar-benar membuatnya syok untuk kedua kali. Darah yang warna merahnya mulai menggelap, tergenang di bawah kepala gadis itu. Wajahnya yang semula ayu kini tampak mengerikan. Matanya terbuka dan memelotot. Selendang merah yang biasa dia gunakan menari telah mencekik lehernya. Ujung selendang itu menyumpal mulutnya. Perasaan Adit tak karuan. Dadanya terasa sesak, seperti ada gumpalan keras entah apa yang melesak ke ulu hatinya. Dia menyesal, sangat menyesal, dan merasa sangat bersalah. Dia sudah berjanji akan menjaga Sulastri. Kenapa dia tertidur? Kenapa dia tak mendengar apapun? Semua kekacauan ini pasti menimbulkan keributan. Apa yang sudah terjadi pada gadis polos itu? Apakah dia merasa kesakitan? Apakah dia menjerit-jerit minta tolong? Siapa yang melakukan semua itu padanya? Apa mungkin teman-temannya? Sebejat itukah mereka? Kenapa dia tidak melihat apa yang terjadi?
Seingatnya, dia tidak minum apapun yang bisa membuatnya mengantuk. Tiba-tiba matanya membelalak. Dia menoleh ke atas meja di depan kursi yang tadi dudukinya. Itu gelas minumannya. Dia ingat ke dapur sebentar mengambil minum. Dia duduk lagi di kursi itu, hanya memandangi Sulastri yang terus asyik menari menghibur ketiga temannya. Hanya adegan itu yang terakhir dia ingat. "San, di mana Riki dan Yudi?" tanyanya. Matanya memejam. Dia tak sanggup lagi menatap wajah Sulastri yang tampak kesakitan dan menderita. Adit menoleh ke seliling ruangan, mencari kain atau sejenisnya untuk menutup wajah dan tubuh Sulastri. Tapi tak ada apapun yang memungkinkan untuk dipakai menutup wajah dan tubuh gadis yang telah menjadi mayat itu. "Mungkin di kamar," sahut Aksan. "Bangunin mereka, San," perintah Adit. Tanpa menyahut, Aksan melesat ke kamar depan yang ditempati Yudi dan Riki. To be continued. Ada 2 tempat tidur single bed di kamar itu, masing-masing ditempati Yudi dan Riki. Kedua temannya itu masih tertidur. Baju dan tangan mereka juga penuh cipratan darah. "Yud, bangun Yud," ujar Aksan sambil mengguncang kaki Yudi. Dia beralih ke Riki. "Rik, bangun," katanya sambil mengguncang bahu Riki. Keduanya bergeming. Aksan menghela nafas. Sekali lagi dia mengguncang tubuh Yudi dan Riki sambil berteriak menyebut nama mereka. Barulah keduanya membuka mata dan mengecap. "Apaan sih, San? Memangnya sekarang jam berapa? Ribut amat bangunin orang," omel Riki sambil mengucek mata. "Ada keadaan gawat. Cepet deh lu pada keluar. Yud, lu juga. Buruan bangun dan ke ruang tamu," ujar Aksan. "Aduh, keadaan gawat apaan sih, San? Kepala gue masih berat nih." Yudi melirik jendela. "Di luar masih gelap gitu," lanjutnya. "Ada pembunuhan di ruang tamu," ucap Aksan. Akhirnya tak tahan melihat kedua temannya itu menyepelekan ajakannya keluar kamar. Riki dan Aksan melotot. "Hah?" ujar keduanya kompak. "Pembunuhan apaan?" tanya Riki. "Lihat baju kalian dan tangan kalian," sahut Aksan. Keduanya menatap bagian baju depannya. Banyak bercak darah. Di tangan mereka juga ada bercak darah. Bahkan telapak tangan Riki dipenuhi darah. "Ini darah siapa?" tanyanya mengalihkan pandang ke wajah Aksan. Lalu tatapannya turun ke baju Aksan. "Baju lu juga ada darahnya," ujarnya hampir memetik. "Gue juga gak tahu. Gue gak ingat apa yang udah gue lakukan semalam. Sekarang kalian keluar deh. Lihat di lantai ruang tamu," sahut Aksan. Yudi dan Riki saling pandang. Lalu mereka beringsut turun dari tempat tidur masing-masing. Aksan keluar kamar lebih dulu, diikuti Riki dan Yudi. Yang pertama dilihat Riki adalah Adit yang sedang memegang gelas. Hidungnya bergerak-gerak membaui aroma di dalam gelas itu. "Dit, ada apa nih?" ujar Riki. Adit mengalihkan perhatiannya ke Riki. "Harusnya gue yang nanya gitu. Ada apa nih, Rik? Lu semalam nari sampai jam berapa?
berapa banyak bir yang udah lo minum? Dan Sulastri? Adit berhenti. Terasa berat sekali menyebut nama gadis itu. Dadanya kembali sesak. Sulastri, lo apain? Lanjutnya, lalu menghela nafas panjang. Maksud lo apa? Tanya Ricky dengan ekspresi kesal. Rik, Sulastri, Rik, kata Yudi yang terlihat syok memandangi tubuh Sulastri yang tergeletak di lantai dalam keadaan mengenaskan. Ricky menoleh, mengikuti arah pandang Yudi. Dia tersentak dan mundur selangkah. Kenapa Sulastri? Ujarnya. Dia mendekati Sulastri, memandang ngeri wajah gadis itu yang kini tak lagi terlihat cantik. Matanya melotot, pipinya penuh bercak darah, mulutnya penuh tersumpal ujung selindangnya. Kalian gak ada yang ngaku udah bikin Sulastri begini? Tanya Adit dengan suara bergetar. Ngaku gimana, Dit? Lu pikir gue tega berbuat begitu sama Sulastri? Bantah Ricky semakin kesal kepada Adit. Kalau bukan kalian yang bikin keadaan Sulastri begini, lalu siapa? Adit melangkah ke pintu, mengecek pintu masih terkunci, dan kuncinya masih tergantung di lubang kunci. Kemudian dia ke pintu belakang, mengecek kuncinya juga masih terkunci. Pintu depan dan pintu belakang terkunci dari dalam. Jadi, gak mungkin ada orang luar yang masuk ke sini. Cuma ada kita berempat di dalam pondok yang terkunci, dan Sulastri meninggal dengan keadaan seperti itu. Ada darah di tangan dan baju kita, tapi darah di baju gue paling sedikit. Darah di tangan gue juga di punggung tangan. Telapak tangan gue bersih. Lanjut Adit. Itu bukan berarti lo gak bersalah. Siapa tahu lo mencekik dia pakai selendangnya saat yang lain udah tidur. Terus lo olesin darahnya ke gue dan yang lain. Tuduh Ricky dengan suara ketus. Gue udah jelas gak berbuat apa-apa. Semalam cuma gue yang gak ngapa-ngapain. Gue gak ikut nari. Gue gak ikut minum bir. Pikiran gue paling jernih. Jadi udah pasti bukan gue yang berbuat brutal ke Sulastri kayak gitu. Ricky menggumam sinis. Lo yakin amat? Kalau emang lo gak ikut terlibat, kenapa di tangan dan baju lo ada bercak darah juga? Itu artinya lo ada di dekat Sulastri. Gak mungkin lo duduk doang di kursi itu, terus darah dari badan Sulastri muncrat sejauh itu ke baju lo, sindirnya. Adit menggeleng-geleng. Gue yakin gue gak melakukan apa-apa. Gue gak minum bir kayak lo dan yang lainnya. Gue masih bisa mikir dan gue gak bakal melakukan hal sekejam itu ke Sulastri. Ada yang bikin gue ketiduran dan ngolesin darah ke tangan dan baju gue. Dia membela diri. Kalau lu yakin gak melakukan apa-apa, gue juga bisa bilang gue yakin gak berbuat macam-macam ke Sulastri. Ngomong doang, semua orang juga bisa, Dit. Tapi lu bisa gak ngebuktiin kalau bukan lu yang bikin Sulastri meninggal? Bantah Ricky. Adit naik pitam mendengar tuduhan Ricky dengan suara keras itu. Enak aja lu nuduh gue. Dari awal kita datang ke sini gue udah ngingetin lu jangan bawa bir.
Tapi lu sengaja bawa diam-diam. Lu umpetin dari gue. Lu memang udah punya niatan gak bener dari awal. Lu sengaja nyari kembang desa ini dan pingin lu kerjain. Lu memang bejat. Suara Adit memekik. Ricky pun semakin tersulut emosinya. Ucapan Adit itu benar-benar menyinggung perasaannya. Sembarangan lu nyebut gue bejat. Lu sendiri munafik. Otak lu sebenarnya bejat juga. Dari cara lu mandang dia, gue tahu lu tuh nafsu. Tapi lu pura-pura sok suci. Suara Ricky meninggi dan matanya melotot. Adit mengepalkan tangan dan refleks hampir memukul wajah Ricky. Tapi belum sempat tinjunya melayang ke rahang Ricky, Yudi memegang tangannya kuat-kuat. Udah, kenapa jadi berantem sih? Berhenti saling nyalain. Sekarang yang harus kita pikirin gimana cara beresin ini semua. Apa nggak ada yang mau ngecek nadi di tangan Sulastri masih berdenyut atau enggak? Ucap Yudi. Gak usah dicek, udah jelas Sulastri udah meninggal, Yud. Dadanya aja gak bergerak, matanya melotot terus. Serengah Adit. Terus lu gak mau nutup matanya? Kasihan lihat dia melotot begitu. Kali ini Ahsan yang bicara. Kenapa bukan lu aja yang nutup matanya? Kalau memang lu kasihan sama dia. Adit balik bertanya. Lu gitu amat sih, Dit. Gue gak sangka lu setega itu. Kemarin-kemarin kesannya lu paling perhatian sama Sulastri. Ngambilin dia minum segala. Sekarang setelah dia mati, lu gak mau sekedar ngelapin mayatnya aja? Balas Ahsan. Dia memang munafik kok. Sambar Ricky yang masih memendam kesal pada Adit. Adit tak menyaut, hanya menatap Ricky tajam. Ia tak ingin terpancing lagi dan Adit tanpa sadar benar-benar memukul Ricky. Jadi, sekarang gimana? Apa kita bilang Pak Kades? Tanya Ahsan. Jangan! Teriak Adit, Ricky, dan Yudi bebarengan. Mereka saling pandang. Tak menyangka di antara perdebatan mereka tersimpan pemikiran yang sama. Lapor Pak Kades sama aja bunuh diri. Orang satu desa nggak bakal ngeroyok kita rame-rame. Jangan bilang siapa-siapa. Gak boleh ada yang tahu Sulastri meninggal di pondok ini, kata Ricky. Yudi mengangguk. Tapi kita nggak tahu. Ahsan diam sejenak. Kan belum tentu kita yang bunuh Sulastri, lanjutnya. Mereka nggak bakal peduli. Sulastri meninggal di pondok ini dalam keadaan seperti itu. Mereka pasti bakal nuduh kita. Apalagi kita nggak punya pembelaan kenapa Sulastri bisa ada di sini dalam keadaan separah itu. Kata Ricky lagi. Tenang dulu. Pertama-tama kita berhenti ngomong keras-keras. Untung aja rumah warga lain cukup jauh jaraknya dari sini. Kita berpikir jernih dulu, sahut Adit. Berpikir jernih gimana, Dit? Dari kemarin lo bilang berpikir jernih mulu. Ini gak bisa dipikirin dengan jernih. Kita harus cepat bertindak. Buang mayat Sulastri jauh-jauh dari sini, kata Ricky. Rik, lo tega banget, ucap Ahsan dengan suara gemetar. Sebenarnya itu dia ucapkan bukan karena benar-benar peduli pada Sulastri,
Tapi karena dia khawatir arwah Sulastri menjadi arwah penasaran yang akan membalas dendam kepadanya. Walau dia masih tak ingat apakah dia ikut terlibat dalam pembunuhan Sulastri. Semua adegan film horor yang pernah dia tonton memenuhi kepalanya. Kita buang aja mayat Sulastri ke sumur di belakang, usul Yudi dengan suara pelan. Tapi dari suaranya terdengar dia meragukan usulnya sendiri. Kalau mereka nemu mayatnya, udah pasti kita yang langsung dituduh. Lu tahu kan, lama-lama mayat bisa mengambang di air. Ricky mematahkan usul Yudi. Kita kasih pemberat supaya nggak ngambang. Yudi masih mencoba memberi usul. Adit terdiam sejenak. Masalah ini memang akan berpengaruh pada masa depan mereka semua. Tak boleh ada yang tahu Sulastri telah meninggal secara tidak wajar. Bahkan kemungkinan besar dibunuh. Hati nurani Adit berperang antara tak tega melihat keadaan gadis penari itu dan menyelamatkan masa depannya. Gue gak percaya akan bilang ini, tapi kita gak punya pilihan lain. Benar kata Ricky, kita gak mungkin lapor ke Pak Kades. Kita gak tahu apa yang terjadi dan udah pasti kita yang bakal dituduh macam-macam. Gak ada jalan lain. Kita bawa Sulastri ke hutan pinus, jauh ke bagian dalam. Warga desa ini lebih sering ke sawah dibanding ke hutan pinus, kata Adit setelah dia berpikir sejenak. Dia menghela napas, melepas rasa sesak di dadanya yang dipenuhi rasa bersalah. Ketiga temannya terdiam. Kali ini tak ada yang membantah ucapannya. Adit memandangi Ricky, Yudi, Aksan bergantian satu persatu. Mereka pun sedang menatap Adit, menunggu Adit bicara lagi, seolah mereka tahu ucapan Adit tadi belum selesai. Andai Sulastri ditemukan, pasti masih beberapa hari lagi, atau bahkan beberapa minggu lagi. Kita udah gak di sini. Jaraknya juga jauh dari pondok ini. Warga gak akan langsung menuduh kita, lanjut Adit. Maksud gue juga begitu, sahut Ricky. Kali ini Adit mengangguk sepakat dengan Ricky. Rik, boleh minjem selimut lu kan? Selimut lu paling tebal dan lebar, bisa buat bungkus mayatnya. Seperti biasa, tanpa sadar Adit bertindak seolah dia adalah pemimpin di antara mereka. Dia mulai mengatur teman-temannya, namun dalam situasi yang sedang mendesak ini, tanpa sadar, Ricky tak mempermasalahkan sikap Adit yang paling sering membuatnya sebal itu. Ricky masuk ke kamar mengambil selimutnya. Adit benar, selimutnya itu memang yang terbaik untuk membungkus tubuh Sulastri. Dia menggelarnya di bagian ubin yang belum terkena cipratan darah. Adit dan Yudi mengangkat tubuh Sulastri dan memindahkannya ke atas selimut. Mereka mengambil tas kain batik milik Sulastri yang masih berada di atas kursi. Yudi mengambil radio Sulastri yang ujungnya pecah dan dipenuhi darah. Sepertinya radio itu yang membuat kepala Sulastri terluka. Yudi menelan ludah, membayangkan ada seseorang yang memukulkan radio itu ke kepala Sulastri. Dia masukkan radio itu ke dalam tas batik. Lalu dia letakkan tas itu di samping mayat Sulastri. Siapin boil satu lu, Rik, perintah Adit lagi pada Ricky. Ricky tak membantah. Dia bergegas mengambil kunci mobilnya dan melesat keluar pondok. Adit memberi aba-aba pada Yudi untuk berbarengan menggulingkan tubuh Sulastri di atas selimut, hingga tubuh kaku itu tertutup selimut itu sepenuhnya. San, lu di sini bersihin ruangan ini, sebersih-bersihnya. Jangan sampai ada noda darah yang tertinggal. Gue, Adit dan Yudi yang bawa Sulastri ke hutan, perintah Adit lagi. Hah? Gue sendirian? Banyak banget loh yang mesti dibersihin. Yudi nemenin gue dong. Aksan mengajukan keberatan. Lu bersihin yang penting dulu. Nanti setelah kami balik, kita bersihin lagi lebih detail. Sekalian lu jaga-jaga di sini. Kalau nanti ada warga yang datang, mungkin Hadi nganterin sarapan, harus ada yang jaga di sini. Menggotong Sulastri nggak bisa cuma berdua, bertiga bisa lebih cepat. Aksan menelan ludah. Dia melihat sekeliling. Ruang yang temaram ini terasa semakin mencekam.
dan ini harus berada di sini sendirian. Bagaimana jika ternyata arwah Sulastri masih ada di pondok ini dan menunggu kesempatan membalas rasa sakitnya telah dibunuh sekejam itu, entah oleh siapa. Aksa menggoyang-goyangkan kepalanya dengan mata memejam. Seolah dengan cara itu pikiran buruk dalam kepalanya bisa berguguran. Ayolah San, lu pasti bisa. Lu dengerin aja Walkman, supaya kalau ada suara-suara aneh lu gak dengar, kata Yudi. Hah? Suara aneh gimana maksud lu? Aksa mau melotot, malah semakin cemas. Udah, gak usah kebanyakan ngomong, kita harus cepat. Udah hampir jam 6. Warga desa pagi-pagi udah banyak yang berangkat ke sawah. Jangan sampai ada yang melihat kita menggotong Sulastri di hutan pinus. Adit memotong pembicaraan Yudi dan Aksan. Angkat Yud, perintah Adit lagi. Dia memegang bagian atas mayat Sulastri, sementara Yudi bagian kakinya. Angin pagi yang berembus melalui pintu yang terbuka meniupkan hawa dingin, membuat tengkuk Adit dan Yudi seketika meremang. Mereka berjalan dengan cepat sambil menggotong mayat Sulastri. Ricky sudah menyalakan mesin mobilnya dan membuka bagasi belakang. Dia membantu Adit dan Yudi memasukkan mayat Sulastri ke dalam bagasi. Kemudian dia menutup dan mengunci pintu bagasi. Setelah itu bergegas dia duduk di balik kemudi. Adit secara refleks duduk di samping Ricky karena itu telah menjadi kebiasaannya. Yudi terpaksa duduk di jok belakang sendirian. Dengan gerakan perlahan, kepalanya menoleh ke belakang. Dia bergidik ngiri, menyadari tepat di belakangnya, di dalam bagasi, ada mayat Sulastri. Rizky memperlambat laju mobilnya. Beruntung sepanjang perjalanan mereka tidak bertemu seorang warga pun. Kalau nggak salah, itu tempat dulu Sulastri turun kan? Saat kita antar malam-malam, kata Yudi menunjuk pinggiran hutan. Kok lu bisa tahu, Yud? Tanya Rizky heran. Patok kecil itu, jawab Yudi. Mata Rizky menyipit. Dia baru menyadari ada patok sependek sekitar 20 cm berbahan semen di pinggir jalan. Waktu itu gue sama sekali gak merhatiin ada patok itu di situ. Mungkin itu memang sengaja dibuat supaya Sulastri tahu masih turun di mana kalau mau ke rumahnya. Jalan terus Riz, sejauh-jauhnya dari sini. Jangan sampai Ibu Sulastri paling dulu nemu mayat anaknya, kata Adit. Dia hanya sekilas melihat ke arah patok yang ditunjuk Yudi. Malam itu, dia pun tak menyadari ada patok itu. Dia baru sadar Yudi memiliki daya pengamatan cukup detail. Gue kok mules ya denger lu bilang Ibu Sulastri nemu mayat anaknya, ucap Yudi dengan suara lirih. Adit menghela nafas. Gue merasa hari ini gue jadi orang jahat banget, tapi gue gak terpikir ada cara lain buat melarikan diri dari masalah ini kecuali rencana kita ini. Yud, cek keadaan sekitar, ada orang gak? Rizky mengabaikan curahan hati Adit. Yudi memutar tubuhnya, melihat ke belakang, ke arah kanan dan kiri. Gak ada Riz, kayaknya kita masih aman, jawabnya. Rizky mempercepat laju mobilnya hingga mereka berada cukup jauh dari daerah rumah Sulastri. Deretan hutan pinus di kanan kiri jalan masih terus ada seolah tak ada habisnya. Kayaknya kita udah cukup jauh, kata Adit setelah mereka melaju sejauh 1-2 km. Riz, coba belok ke situ. Itu ada celah cukup lebar di antara pohon pinus. Mungkin mobil ini bisa jalan di situ. Kita parkir di dalam hutan, jangan di pinggir jalan. Nanti kalau ada orang lewat, bisa tahu kita ada di sini, kata Adit lagi. Rizky menoleh ke arah yang ditunjuk Adit. Dia melihat celah itu memang cukup lebar. Perlahan dia membelok, lalu melajukan mobilnya perlahan. Bunyi gemerisik terdengar tiap kali roda mobilnya melindas ranting dan dedaunan kering. Mobil Rizky baru sekitar 10 meter masuk ke lahan hutan pinus. Mobil itu sudah tak bisa maju lagi karena di depan mereka posisi pohon pinus sudah tidak seperti sebelumnya. Cuma bisa sampai sini, kata Rizky. Kita turun di sini, gue cek dulu apa ada tempat cekung atau tersembunyi yang bisa buat ngumpetin mak. Adit tak melanjutkan ucapannya. Dia benar-benar merasa telah menjadi orang jahat. Dia teringat beberapa jam lalu Sulastri masih hidup.
segar bugar dan cantik. Kini gadis ini sudah tak bernyawa dan dia memperlakukan Sulastri seperti benda tak berharga. Sulastri, gadis yang ketika hidup begitu memikat, kini hanyalah sesosok mayat yang sedang berusaha dia buang. Adit menelan ludah, hati nuraninya bergejolak, namun logikanya memenangkan peperangan dalam kepalanya. Mayat Sulastri harus disembunyikan. Hanya itu satu-satunya cara untuk memecahkan masalah ini. Dia tak ingin kuliahnya terganggu. Dia harus segera lulus, kemudian mencari kerja, menafkahi ibu dan 2 adiknya. Jika dia melapor pada polisi tentang kejadian ini, keadaannya pasti akan rumit sekali. Walau dia merasa tak bersalah dan tak tahu sama sekali apa yang terjadi pada Sulastri, tapi polisi tak akan melepaskan dia dan teman-temannya begitu saja. Mereka harus melalui serangkaian proses penyelidikan. Jika mereka sial, mungkin saja polisi menemukan bukti keterlibatan mereka. Walau sekeras apapun Adit berusaha mengingat, dia benar-benar tak ingat apa yang sudah dia lakukan semalam kepada Sulastri. Jika dia memukul atau melukai gadis itu, pasti dia akan ingat kan? Pikirannya jernih, dia tidak mabuk, dia tidak minum satu kaleng pun minuman bir yang dibawa Rizky. Dit, kok bengong? Katanya lu mau ngecek dulu. Teguran Rizky itu menyadarkan Adit. Dia menoleh sekilas pada Rizky, lalu bergegas keluar dari mobil. Dia berjalan menyusuri sela-sela di antara pohon-pohon pinus yang tinggi menjulang. Adit berjalan sambil memperhatikan tanah berumput jarang di sekelilingnya, mencari ceruk atau lubang yang bisa mereka manfaatkan untuk menyembunyikan mayat Sulastri. Tidak ada. Dia belum menemukan tempat yang tepat. Dia melihat sekelilingnya, memandang jauh ke depan di antara batang pohon pinus. Dia berjalan beberapa langkah lagi, terus berjalan, masuk lebih dalam hingga kemudian dia seperti melihat sesuatu. Dia menyipitkan matanya. Apakah sesuatu itu seperti dugaannya? Adit melangkah perlahan mendekati sesuatu itu. Semakin dekat, dia semakin yakin benda itu bukan fata morgana. Benda itu nyata. Sumur di tengah hutan pinus, gumamnya disertai seringai kecil karena tak menduga akan menemukan benda itu. Dinding sumur itu hanya setinggi kurang dari 1 meter, dipenuhi lumut dan tanaman parasit. Ada katrol yang biasa terpasang di atas sumur untuk menarik tali timba yang ujungnya terikat ke pegangan sebuah ember hitam. Tali timba itu terbuat dari irisan ban bekas. Apa masih ada yang ngambil air di sini? Adit bertanya-tanya. Dia mengintip ke dalam sumur. Masih ada air di dalamnya, tapi sangat jauh di bawah. Adit melihat sekelilingnya. Tak ada siapa-siapa. Dia terkejut menyadari mobil Rizky tak terlihat dari sini. Segera dia berbalik dan berjalan cepat ke arah kedatangannya. Dia berjalan cukup jauh, tapi dia belum melihat mobil Rizky. Gue nggak salah arah kan? Tadi kayaknya gue jalan dari sana. Gumamnya mulai dihinggapi rasa cemas. Dia kembali melangkah, mengikuti rasa yakinnya bahwa arahnya sudah benar. Saat akhirnya dia melihat mobil Rizky, dia begitu senang. Dia berlari secepatnya, hingga tersandung semak dan terjerembab. Dia berusaha bangun, lututnya terasa sakit, namun dia abaikan. Dia mengangkat tangannya dan mengabaikannya. Rizky dan Yudi yang sejak tadi cemas menunggu, merasa lega melihat Adit. Rizky bergegas keluar diikuti Yudi yang sudah pindah ke kursi depan. Lu kenapa, Dit? Kok lari cepet banget kayak dikerja setan? Tegur Rizky setelah Adit sudah cukup dekat. Adit tersengal-sengal. Dia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Gue tadi hampir nyasar, katanya terputus-putus. Lu kemana tadi? Tanya Rizky lagi. Gue cuma jalan lurus ke depan, gak berbelok-belok. Lu tahu gue nemu apa? Mana gue tahu? Gue nemu apa? Penting buat kita nggak? Sahut Rizky agak kesal karena Adit tidak langsung menceritakan saja apa yang dilihatnya. Sekitar 200 meter dari sini ada sumur, jawab Adit. Tanpa sadar dia tersenyum-senyum. Sebentar lagi masalahnya akan terselesaikan. Tapi sedetik kemudian dia ingat lagi dengan perasaan bersalahnya. Ada sumur di hutan gini. Yudi tak percaya. Iya, udah gue cek. Malah gue ngelempar batu kecil yang banyak berserakan di sekitar sumur itu ke dalamnya dan beneran nyemplung. Gue yakin itu sumur betulan, bukan sumur jadi-jadian. Tanya Yudi masih tak yakin. Mana ada sumur jadi-jadian?
Balas Adit. Kenapa ada sumur di dalam hutan? Bukannya sumur itu biasanya ada di belakang rumah? Rizky ikut curiga. Gue bisa menebak buat apa sumur itu dibuat di situ. Ini pasti pusat dari pinus ini. Sumur itu sengaja dibuat warga buat menyiram pohon atau cuci tangan atau cuci kaki untuk orang yang sedang bertugas ngawasin pohon pinus mungkin. Gue nggak yakin pohon-pohon pinus di sini disiram pakai air sumur. Jadi mematahkan teori Adit itu. Udahlah, kita nggak usah mikirin soal itu. Ini seperti jalan keluar yang dikasih ke kita. Kita butuh tempat buat ngumpetin. Jeda sejenak. Sulastri, dan tahu-tahu kita nemu sumur. Ini pasti bukan kebetulan, lanjut Adit. Ya udah, itu kita bawa sekarang ke sumur yang lu temuin itu, ujar Rizky. Dia enggan menyebut nama Lastri atau kata mayat. Adit bergegas ke bagian belakang mobil. Rizky dan Yudi mengikutinya. Rizky membuka pintu bagasi. Untuk sejenak, mereka bertiga mematung memandangi gulungan selimut berisi mayat Sulastri yang menakutkan. Dengan gerakan cepat, mereka mengeluarkan mayat itu dan membawanya ke arah lurus dari depan mobil Ricky. Membopong mayat ternyata lebih sulit daripada menggendong manusia hidup. Ketiga mahasiswa itu berjalan dengan napas tersengal-sengal. Hingga akhirnya sumur itu terlihat. Beneran ada sumur, ujar Ricky terpana. Entah perasaan apa ini. Dia merasa seperti sedang dimudahkan ketika mereka butuh suatu tempat untuk menyembunyikan mayat Sulastri. Harapan mereka terkabul begitu saja. Tetapi, siapakah yang telah mengabulkan harapan mereka? Bukankah perbuatan mereka ini salah? Ricky menyadari itu. Namun, terpaksa menutup rapat-rapat rasa pedulinya. Gue kok jadi ngebayangin film horor ya? Kata Yudi, seraya bergidik. Pikiran lo horor mulu sih, Yud. Hati-hati, nanti lo didatengin hantu Sulastri. Celetuk Ricky. Rik, jangan ngomong gitu. Enggak lah, Sulastri kan cewek baik. Dia gak akan jadi hantu. Semoga Tuhan mengampuni dosa-dosa kita yang gak mengubur Sulastri dengan layak. Adit menyanggah ucapan Yudi. Lu kalau milih kata-kata selalu bikin gue merinding, Dit. Kita gak mengubur Lastri dengan layak. Ya Tuhan, ampuni kami, sahut Yudi. Mereka sampai di samping sumur. Ricky membungkuk, meletakkan gulungan selimut ke tanah berkerikil di samping sumur. Yudi yang memegang bagian kaki ikut meletakkannya. Diikuti Adit yang memegang bagian tengah gulungan selimut itu. Setelah itu, Adit menimba air. Sejak tadi, dia belum sempat mencuci tangannya yang masih penuh dengan bercak darah. Ya, bercak darah yang sudah kering. Aksinya itu diikuti oleh Ricky dan Yudi yang juga belum sempat membersihkan tangan mereka. Bahkan, bagian depan baju mereka masih penuh dengan bercak darah. Buruan kita angkat, kata Ricky setelah selesai mencuci tangannya. Mayatnya aja kan yang dilempar ke sumur. Selimut gue jangan ikut dilempar. Nanti ketahuan lagi ini punya gue. Lanjutnya. Iyalah Rik,
Selimutnya gak usah diikutin. Kita harus menutup semua jejak yang bisa mengarah ke kita, sahut Adit. Tiba-tiba, mata Yudi membelalak. Dia menyadari sesuatu. Ngomong-ngomong soal jejak, gimana dengan sidik jari kita di sekujur mayat ini? Kalau suatu saat ada yang nemu dan diperiksa polisi, bisa jadi mereka nemu sidik jari kita dan akan jadi bukti untuk kita pernah megang Lastri, tanyanya. Kan nanti kena air sumur, sidik jarinya bisa hilang, jawab Ricky. Sidik jari bisa hilang kalau terendam air, tanya Yudi lagi. Ricky hanya mengangkat bahu. Udah, kita gak usah kebanyakan pertimbangan. Gue juga gak ngerti soal itu. Tapi kita berharap gak ada yang nemuin mayat ini di sini. Kalaupun nanti ditemukan, semoga udah jadi kerangka, lerai Adit. Kata-kata lu menohok lagi, Dit. Gue jadi merasa bagai kriminal. Yudi menelan ludah. Ricky menepuk bahu Yudi, membuat temannya itu terlonjak dan menjerit saking terkejutnya. Ngapain sih lu pakai teriak segala? Tegur Ricky. Yudi menghela napas dan mengelus-ngelus dadanya. Gue kirain tadi hantu Sulastri yang nepuk pundak gue, katanya. Ya elah, lu mikir horor lagi sih. Maksud gue, tas Sulastri masukin juga ke dalam sumur, sahut Ricky, lalu dia menoleh ke Adit. Iya kan, Dit? Tanyanya, meminta persetujuan Adit. Adit mengangguk. Iya, kalungin aja tasnya ke lehernya. Gue yang harus ngalungin ke lehernya, tanya Yudi keberatan. Kan tasnya di dekat elu, tinggal dililitin aja talinya ke lehernya, jawab Ricky. Ngomong sih emang gampang, Rick. Kerjainnya yang susah, balas Yudi. Tak sabar menunggu Ricky dan Yuki terus berdebat, Adit meraih tas kain batik milik Sulastri yang tadi ikut mereka gulung bersama mayatnya. Dia lilitkan tali tas itu ke leher mayat Sulastri. Dia menguatkan hatinya, terpaksa tega melakukannya. Lalu, dengan gerakan tangan, dia memberi aba-aba pada Ricky dan juga Yudi untuk memulai mengangkat mayat itu. Mereka menekuk mayat itu agar muat melewati lubang sumur. Ricky memegang bagian lengan, Yudi bagian kaki, dan Adit memegangi bagian tengah mayat itu. Setelah posisi mayat berada di atas dinding sumur, Adit memberi aba-aba. Dalam hitungan ketiga, secara bersamaan, mereka melepaskan mayat itu. Dengan cepat, mayat itu meluncur turun ke dalam sumur, hingga memukul permukaan air dan menciptakan bunyi berdebur. Ketiganya memandang ke dalam sumur. Permukaan airnya berkecipak. Mayat Sulastri tak terlihat. Mayat itu bakal tenggelam kan? Tanya Yudi setelah tanpa sadar cukup lama mereka memandangi permukaan air sumur. Setelah mayat itu membengkak, kemungkinan bakal ada bagian tubuhnya yang muncul ke permukaan air. Tengkuk Adit meremang saat dia mengatakan mayat itu. Teringat lagi sosok Sulastri saat masih hidup. Yang tadi dia sebut sebagai mayat itu
adalah Sulastri, gadis desa sederhana yang hanya ingin menari untuk menghidupi dirinya dan ibunya. Semalam, gadis itu masih hidup, sehat walafiat. Dia bicara pada gadis itu, terpesona pada senyumnya. Tapi sekarang, gadis itu hanya disebutnya sebagai mayat. Adit memandangi kedua tangannya yang kini kotor setelah tadi memegangi mayat Sulastri. Dia tarik selimut Ricky. Dia gunakan untuk mengelap tangannya. "Dit, itu selimut gue," ujar Ricky tanpa keberatan selimutnya digunakan untuk mengelap tangan Adit. "Gak apa-apa kan buat ngelap tangan? Lu gak berniat nyuci selimut ini? Dan lu pakai lagi kan?" sahut Adit. Ricky merinding membayangkan selimut itu bekas dipakai membungkus mayat. Dia pun ikut mengelap tangannya dengan selimutnya. "Gue boleh ikut ngelap juga gak?" tanya Yudi sambil menatap Ricky, lalu beralih menatap selimutnya. Ricky tak menjawab. Dia hanya menempelkan selimutnya itu ke dada Yudi. "Lu yang bawa ya, masukin ke bagasi sekarang," katanya. Ricky berbalik, lalu menoleh ke Adit yang belum juga bergerak. "Udah kan? Kita balik ke mobil sekarang," tanyanya. Tanpa menyahut, Adit ikut berjalan ke arah mobil Ricky di parkir. Yudi pun berjalan cepat, berusaha menyamai langkah kedua temannya. Sepanjang perjalanan, mereka hanya saling diam. Ricky sedang memikirkan bagaimana cara dia melenyapkan selimutnya itu. Benar kata Adit, dia tak mungkin mencucinya. Dia harus membakar selimut itu. Tapi di mana dia bisa membakarnya? Jika dia membakarnya di rumah, pasti semua penghuni rumahnya akan curiga. "Ayo, cepat deh jalannya. Kita harus buru-buru. Bantuin Aksan bersihin pondok," ajak Adit, lalu dia berjalan lebih cepat, nyaris seperti berlari. Ricky dan Yudi ikut bergerak dengan cepat juga. Tak lama, mereka sampai di tempat mobil Ricky terparkir. Yudi bergegas memasukkan selimut Ricky ke bagasi belakang, sementara Ricky sudah menyalakan mobilnya. Bergegas Yudi melompat ke jok belakang. Adit sudah lebih dulu duduk di samping Ricky. Ricky memundurkan mobilnya perlahan hingga mereka sampai di tepi jalan utama. "Yud, ada orang gak?" tanya Ricky sambil mengintip lewat kaca spion. Yudi menoleh ke belakang, mengamati keadaan di sekitar mobil. "Gak ada, Rik." Ricky menghela napas lega, lalu mengarahkan mobil itu ke jalan utama. Perlahan, mobilnya pun melaju kembali ke arah pondok mereka. Nah, teman-teman, sekian dulu baca bareng cerita Ronggeng Pembalasan Sulastri bersama Arumi dan 5 pembaca yang sudah terpilih. Kalau teman-teman penasaran cerita lengkapnya seperti apa, yuk baca novelnya. Di novel akan terungkap segala jawaban misterinya. Mumpung sekarang sedang open pre-order. Ada bonus dan ada beberapa toko buku online yang menyediakan bonus tambahan. Daftar toko online yang bisa pesan novel Ronggeng Pembalasan Sulastri
bisa dilihat di Instagramku @arumi_e atau di Instagram penerbit Sunset Road. Yuk baca novelnya sebelum nanti kita nonton filmnya tahun depan. Bye!